Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana wa habibana rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wa nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kita mulai membaca lagi kitab Hikam yang mungkin kalau secara hitungan ini sudah hikmah yang ke-43 ya, 43. Bismillahirrahmanirrahim. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Ini hikmahnya pendek ya, Pak ya. Tapi rada kecepret oke kita semuanya nih. La tashab, janganlah engkau berteman, bersahabat, berbarengan man dengan orang la yunhiduka haluhu, yang keadaannya, kondisinya, amaliyahnya tidak membangkitkanmu, dan juga wala yadulluka 'alallahi maqaluhu, ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya tidak menunjukkan kepadamu alallahi, kepada Allah. Jadi secara harfiah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini sudah masuk ke bab kelima ya Pak ya, memulai bahasannya yaitu dengan cara atau syarat-syaratnya kita mencari teman ketika kita suluk menuju Allah Subhanahu wa taala. Yaitu beliau berpesan kepada kita, la tashab, jangan berteman dengan siapa? Man la yunhiduka haluhu, orang yang keadaannya, kondisinya, tingkah lakunya tidak membangkitkan kita. Kemudian wala yadulluka 'alallahi maqaluhu, dan ucapannya tidak menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua kriteria teman ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini perlu dihindari. Perlu kita bahas dulu bahwa suluk itu secara harfiah artinya ngambah. Jadi kalau saya di pesantren dulu maknanya man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman. Man salaka, barang siapa yang ngambah. Mengambah itu bahasa Indonesianya mungkin berjalan ya Pak ya. Berjalan dalam satu perjalanan. Nah, itu yaltamisu fihi ilman, yang dia berharap dan mengharapkan ilmu ketika di perjalanannya, maka kan dia itu fahuwa fisabilillah hatta yarji'a, sampai kembali dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi syahid kita adalah lapat salaka ini, Pak. Salaka itu maknanya ngambah, berjalan. Itu secara harfiah. Jadi orang suluk, apa itu suluk? Suluk adalah orang yang lengah berjalan, tapi kalau ulama sih diberikan definisi ya, Pak ya. Kalau orang suluk itu adalah al-masyi alal maqamati bi ilmihi wa halihi. Adalah orang yang berjalan
melewati beberapa makom, beberapa tingkatan ketika di dalam perjalanannya, beberapa terjalan, beberapa hadangan, dan dia berjalan itu bawa bekal dua. Satu bi'ilmihi, dengan ilmunya, yang kedua wahalihi, dan amaliyahnya, tingkah lakunya. Nah, sehingga orang yang suluk bisa kita artikan adalah orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala membawa dua bekal. Satu ilmu, dua amal. Nah, jadi nggak sah ada orang yang mau mendekat dengan Allah tetapi hanya makai ilmu saja, amalnya enggak. Atau hanya amal saja tidak dibarengi dengan ilmu. Kita sudah jauh-jauh hari sebutkan wa kullu ma bighairi ilmin wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudah. Setiap yang beramal tanpa ilmu maka ilmunya mardudah, ditolak. Pun sebaliknya wa kullu man bi'ilmihin lam ya'malan la ya'malan mu'azzabun qabla ubadil wasan. Ini ada dalam kitab Sofatuz Zubat ya banyak. Ini, jadi ada seorang ulama, itu saking hebatnya, ilmu fikih itu dibikin syair, Pak. Dibikin syair. Itu jumlah syairnya hampir 1000, nama kitabnya Zubat ya. Dalam kitab tersebut di bab akhirnya muhatam-hatamnya beliau mengatakan wa kullu man bi ilmihi lam ya'malan la ya'malan, ada orang yang ilmunya tidak ia amalkan, maka mu'azzabun qabla ubadil wusan, nanti akan disiksa, diazab. Lebih hebatnya qabla ubadil wusan, sebelum penyembah berhala disiksa. Jadi kan sama-sama mengerikan banyak. Artinya ada orang yang beramal bi ghairi ilmin, amalnya tertolak. Sekarang ada ilmu tak diamalkan, mu'azzabun qabla ubadil wusan. Jadi dua-duanya sangat serem-serem sekali gitu banyak. Nah, sehingga kalau orang yang suluk itu ya bekalnya dua. Satu ilmu, dua amalnya. Dan amal harus sesuai dengan ilmu. Sehingga nggak ada satupun amal yang tidak sesuai dengan ilmu diterima oleh Allah. Semuanya harus berdasarkan ilmu. Sehingga kalau kita artikan orang salik adalah orang yang menuju makomat, melewati makom-makom tertentu menggunakan ilmu dan halnya, dengan amalnya, dengan keadaan batinnya. Dan terlebih orang yang suluk ini nanti terbagi menjadi beberapa makom lah, Pak. Jadi makom yang biasa kita temukan di dalam ilmu-ilmu tasawuf itu cuma 3 sih ujung-ujungnya. 1 taroki, 2 tanazul, yang ketiga tadani atau tadani sama tajalli lah. Apa itu taroki? Taroki itu adalah satu makom yang kita harus lewati, dimulai dengan beberapa hal yang harus kita lewati sehingga sampai ke puncaknya. Jadi dalam bahasa Indonesia taroki itu nanjak, Pak. Dari mulai jauh mendekat. Nah, kita kan seperti itu banyak. Itu nanjak. Makanya kan ada orang yang masuk satu makom tobat dulu. Jadi pertama kali masuk suluk itu kan yang harus dilakukan itu adalah tobat, Pak. Dan tobat dilakukan itu tidak siga orang. Namun orang kan tobat itu jibeh, Pak. Artinya tobat jibeh itu segala macam bentuk dosa ditobatkan dengan satu tobat. Kalau ulama dulu tobat nggak kayak gitu. Kalau dosa besar dihitung sama dia. Dia pernah apa aja dosa besar. Contoh ghibah, namimah, hasud dan lain-lain. Itu tobatnya satu tobat, satu dosa, satu tobat. Jadi dosa besarnya itu satu dosa, satu tobat. Beres dosa besarnya, dari yang mulai hakullahnya, nanti hakul adaminya. Tentu kan kalau hakul adami ditambah lagi syarat tobat itu dengan istihlal, Pak. Istihlal itu minta halal bagi orang yang kita zoliminya. Karena kan ampunan Allah gak akan turun bagi orang yang berbuat dosa dan dosanya itu ada hubungan dengan hakul adami. Gak akan diampura kecuali dia istihlal dulu. Kalau gak istihlal ya istirdo lah. Minta ridho, minta halal. Kalau perlu diganti ya ganti. Beres dosa besar, turun jadi dosa kecil. Tobat dosa besar beres, tobat dari dosa-dosa kecil. Beres dari dosa kecil, nanti ada lagi tobatnya itu. Tobat dari hal-hal yang makruh. Kemudian beres dari tobat dari hal-hal yang makruh, tobat dari hal yang mubah tapi tidak ia manfaatkan untuk beribadah. Jadi kan banyak kita itu punya kesempatan mubah, tetapi hal itu tidak dimanfaatkan untuk melaksanakan ibadah. Itu pun ditobati. Makanya kan ada istilah istighfar kita perlu untuk diistighfari. Ibadah kita perlu untuk ditaubati. Itu sampai ke gitu orang dulu itu. Kalau ulama-ulama dulu untuk mengamalkan tobat itu lamanya luar biasa. Beres dari tobat, naik lagi. Kemana? Ke sabar. Sabar kan ada 3 ya, Pak ya. Sabar
ketika musibah, sabar mengerjakan perintah Allah, sabar dalam menghindarkan diri dari kemaksiatan. Terus saja dilatih hati kita ini gimana supaya sabar. Beres dari sabar, nanti naik lagi makomnya ke syukur. Semuanya syukur. Yang tadi asal mulanya kita beribadah itu diawali dengan kesabaran, karena kan sholat itu butuh sabar ya Pak ya. Apalagi kan berjamaah, imamnya bacanya panjang, sabarnya kudu double seperti itu mah. Apalagi ketika kita nggak biasa sholat dipanjang-panjangin, kemudian imamnya bacaannya panjang, itu sabarnya luar biasa. Apalagi kalau kita yang waktu itu waktunya dingin sekali, kemudian dituntut untuk bangun, dan bangunnya pun di sepertiga akhir malam, itu kan sabarnya luar biasa. Nah nanti kalau sudah masuk ke makom syukur, hal itu dikerjakan bukan lagi dalam bentuk kesabaran di awalinya, tetapi dikerjakan karena bersyukur kepada Allah, karena dia makomnya sudah syukur. Jadi sholat yang awalnya dia diawali dengan kesabaran, dia awalnya beribadah itu karena bersabar. Nah sekarang kalau sudah masuk ke makom syukur, maka dia sholatnya sudah mulai syukur, ibadahnya sudah mulai syukur, terus. Nah orang yang seperti ini disebutnya taroki, Pak. Dan mungkin kita seperti ini, Pak. Karena kita kan dari awalnya jauh dengan Allah, kemudian mulai mendekat. Dengan apa mendekat kita tuh? Dengan dua hal. Satu zahirnya, dua batinnya. Jadi ini harus digabungkan banyak. Jadi ketika sholat itu kan, sholat itu tidak hanya sholat zahir saja, Pak. Karena kan sholat itu dituntut ya sholat zahirnya, ya sholat batinnya. Nah terkadang kita tuh lupa bahwa ilmu tasawuf itu membenahi batin seseorang. Sehingga kalau kita ngaji tasawuf, kemudian ketika sholat batinnya masih acak-acakan, ya gimana? Gimana kita mau beranjak dari makom itu gitu? Bagaimana kita mau melesat makomnya ke semakin yang lebih tinggi kalau sholatnya hanya bentuk zohirnya saja? Nah makanya salah satu orang yang dihindari untuk digauli, untuk dijadikan sahabat adalah orang yang ibadahnya hanya seremonial zohir saja, tidak dipakai dengan zohir batinnya. Beberapa kali kan kita sebutkan bahwa ibadah itu harus ada sidiknya. Sidik itu jujurnya. Apa yang diucapkan oleh lisan harus tergambar di dalam hati. Ya banyak. Ketika kita ucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Kira-kira ketika Bapak doa iftitah itu apa yang tergambar dalam hati, Pak? Atau ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa yang tergambar dalam hati kita? Sudah jujurkah kita ketika melaksanakan sholat? Jujur maksudnya adalah apa yang diucap dengan apa yang tergambar dalam hati itu harus sejalan. Nah sehingga tasawuf itu kayak gitu, Pak. Jadi kalau zahirnya dibahas dalam fikih kan kita ngaji banyak, dari mulai Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Kadang-kadang kan kita mau ngaji 4 madhab, yang Syafi'i saja belum kecekel ya, kadang-kadang kan gitu ya banyak. Jangan Syafi'i, ngaji Syafi'i saja. Ini untuk urusan apa ini? Ini untuk urusan zahirnya, ini untuk urusan badannya. Dari mulai nanti bab fikih kebagi 4. Satu, ibadah dibahas dalam ilmu fikih. Beres dari ibadah, muamalah, bekerja, interaksi sosial, ekonomi dibahas. Beres dari muamalah, nanti ada munakahah, pernikahan. Nanti gimana pas nikah, boleh tidak kita menyamakan istri kita dengan orang tuanya, boleh tidak. Wah itu banyak sekali, hukum tolak, zihar, li'an dan lain-lain dibahas dalam ilmu fikih. Nah kemudian beres dari ilmu munakahat, ada ilmu jinayat. Ilmu jinayat, nenggel batur, gimana hukumannya? Orang kita pukul kemudian giginya sampai rontok, itu apa hukumannya? Kemudian ada orang yang naik motor nggak sengaja ada aki-aki lewat ketabrak, itu gimana secara hukum fikihnya? Dibahas dalam ilmu jinayat. Sehingga ilmu fikih ini semuanya berhubungan dengan syariat dan zahir. Nah kemudian di mana kita memperbaiki batin kita? Diajar sabar di mana, diajar ridho di mana, diajar syukur gimana, diajar qanaah gimana? Semuanya ada di makom-makom tasawuf. Dan ini perlu kita dibarengi dengan seorang sahabat. Nah makanya sahabat itu maknanya 2. Kalau saya Imam Al-Bajuri dalam kitab Hasyiah Bajuri, itu salah satu hasyiah dari kitab Takrib, kitab Fathul Qorib aja, dalam kitab fikih, beliau memberikan definisi sahabat tuh kayak gini, Pak. Sahabat dengan adu itu dengan musuh, ada sahabat, ada musuh. Definisi sahabat itu adalah man yahzanu bi huznika wa yaprahu bi farhika. Kalau ada orang yang bungah karena kamu bungah,
Wa yahzanu bi huznika, dia sedih, dia galau kalau kamu sedih. Nah, itu sahabat. Nah, sehingga kalau kita mau menjadikan seseorang yang dianggap sahabat atau menjadikan seseorang sahabat, kalau dia sedih kita jadi sedih, dia bunga kita jadi bunga, maka syaratnya harus dua. Dalam ilmu tasawuf berapa ya? Ini untuk dalam ketika kita suluk, ketika kita menjadi salik kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang membarengi ini syaratnya dua. Satu, keadaannya harus membangkitkan ghiroh kita, himmah kita yang ada di dalam hati. Bapak pernah nggak lihat ada orang jangankan ngomong, wajahnya aja udah bikin ingat ke Allah? Banyak kan ulama-ulama di zaman sekarang yang kayak gitu, Pak. Lihat wajahnya aja, encan ngomong nama. Lihat wajah nawe hungkul, kita tuh sudah langsung ingat Allah. Karena kan ada salah satu hadis Rasul, ij'alu man, jadilah seseorang yang ketika dilihat oleh orang lain, dia ingat Allah. Ini kan susahnya luar biasa, Pak. Jadi gimana caranya kita itu menjadi seseorang atau sosok yang kalau dilihat oleh orang lain jadi ingat Allah. Kira-kira bisa nggak ini, Pak? Tentu kan itu anwarul ibadah, nur-nur yang dihasilkan dari ibadahnya sudah terpancar dari keadaannya. Makanya kan ada istilah Rasulullah itu kan kalau berbicara itu mesti lebih sedikit dengan keadaan atau amaliyahnya. Dari amaliyahnya saja orang kan udah sirap ya banyak. Orang-orang kan ketika melihat amaliyahnya, keadaan Rasulullah SAW itu tuh sudah menjadi pelajaran bagi mereka. Makanya kan banyak yang tanya, kenapa di zaman sahabat, di zaman tabi'in kok nggak ada orang yang merayakan maulidan umpamanya? Ya karena mereka sehari-harinya maulid. Karena mereka sehari-harinya bersama dengan Rasulullah. Jadi gimana mereka bisa lupa dengan Rasulullah? Sampai-sampai kan dalam beberapa kisah itu Sayyidina Bilal ketika Rasulullah SAW meninggal, maka kan beliau hijrah dari kota Madinah itu. Kenapa? Karena nggak sanggup. Karena kalau sholat mesti kan ada makam Rasulullah. Nah, kemudian ketika kembali lagi ke kota Madinah karena memang lewat mimpi Rasulullah datang bilang sudah lama nggak berkunjung ke makamku. Sok atuh segera datang ke Madinah. Datang ke Madinah, kemudian kumandangkan azan. Ketika ngucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jatuh pingsan. Gimana tak Pak? Mahabbahnya mereka kepada Rasulullah. Pernah nggak kita? Jauh ya Pak ya. Susah kan ngegambarkannya juga banyak. Ngegambarkan rasa cintanya itu ya susah gitu. Makanya kalau kata-kata ulama kan, kalau kita menemukan ada Romeo dan Juliet, yang artinya mereka tuh cintanya tuh sampai mati. Maka kalau ada dua orang yang saling mencintai dan cintanya sampai ke bawah ke mati, maka nggak akan bisa mengalahkan cintanya sahabat kepada Nabi. Nggak akan bisa. Bagaimana bisa banyak? Ada sahabat yang cintanya itu sampai bisa membuat mereka jatuh pingsan. Nggak bertemu jatuh sakit. Itu kan luar biasa Pak. Cinta-cinta yang seperti itu gitu. Nah sehingga sahabat itu dibimbing oleh siapa? Dibimbing oleh orang yang keadaannya saja sudah membangkitkan ghirohnya, sudah membangkitkan himahnya. Belum lagi kalau berbicara, pembicaraannya selalu menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sosoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi orang-orang yang makom tarok ini banyak. Dan pada akhirnya nanti sampailah pada satu makom kita tuh memang benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi ridho dilewati, sabar dilewati, syukur dilewati, maka sampai ke yakin. Nah, ada orang itu yang makomnya tuh malah tadani. Kalau kita kan naik ke atas, naik terus 3 tangga. Naik satu, baru sampai ke atas. Ada orang tuh yang ditarik ke atas, dia harus turun ke bawah. Model-modelnya kayak gimana? Kayak gitu. Itu seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Yang Sayyidina Umar bin Khattab tuh dari mulai pun tanpanya jeger, dari mulai minal kafirin, orang yang tidak percaya akan Allah, bahkan memusuhi Rasulullah, kemudian ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala malah menjadi orang yang paling taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Tapi kan yang kayak gini modelnya nggak banyak, Pak. Sehingga kita nggak bisa mengikuti yang sampelnya sedikit. Tentu yang sampelnya paling banyak itu ya yang taroki ya Pak ya, yang sedikit demi sedikit. Tapi nggak menafikan ada orang yang marifatnya itu ditarik langsung ke Allah.
Mana contohnya? Sayyidina Umar bin Khattab. Itu kan hanya ketika membaca salah satu ayat di dalam salah satu surat, yaitu surat Toha. Ada juga yang menyebutkan surat yang lain. Ketika dibaca dan ketahuan kan bahwa adiknya Fatimah ya Pak ya, dengan suaminya yang Sa'id itu sudah masuk Islam duluan. Ketika membaca surat yang mereka baca, ternyata luluhlah hatinya. Kemudian dari mulai saat membaca itu sampai ke akhir hayatnya malah menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi? Gurunya Imam Syafi'i pernah kita ceritakan banyak, yaitu Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad perampok luar biasa. Kelasnya geus lain kelas bulu deui mah kelas seluruh namanya. Kelas PPIP perampoknya. Jangan, kalau orang kan merampok banyakkan, dia mah ku sendiri jadi, Pak. Tapi ya pada suatu saat memang hidayahnya turun dari Allah dan Allahnya iradah, Allahnya kudroh mau narik Syekh Fudail bin Iyad ini menjadi seorang yang arifin. Sehingga ketika pulang ngerampok kemalaman dia nginep di satu hotel mencari ayat nama penginapan, di pinggirnya ada yang baca Quran, surat Al-Hadid ayat 16. Alam yakni lil lazina amanu an takhsha'u qulubahum lillah. Apakah belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman an takhsha'a qulubuhum lillah, mereka tundukkan hati mereka kepada Allah. An takhsha'u qulubahum lillah. Nah itu kan hanya mendengar potongan ayat itu luluh hatinya, masuk Islam, kemudian menjadi orang yang arif, bahkan bisa menjadi guru dari Imam Syafi'i. Itu kan luar biasa. Berarti hanya berapa tahun tuh Pak menjadi seorang ulamanya. Ini kan jadi begalnya bukan belasan tahun, banyak udah sepuh beliau itu. Kemudian masuk Islam, nanti benar-benar kemudian ditarik menjadi orang yang arifin oleh Allah, malah menjadi ulama besar. Jadi kalau Bapak bertanya bisa nggak orang yang tanpa suluk tapi langsung naik menjadi kekasih Allah? Bisa. Caranya di majdub. Di majdub itu ditarik oleh Allah dengan sedikit. dari 1000 orang mungkin satu pun ya susah gitu. Tapi ada dan buktinya sudah banyak. Nah sehingga nanti kalau sudah masuk taroki, ada orang yang tadani, ada juga yang makom tuh tadali banyak. Tadali itu yang tadinya sudah di atas, kemudian kan kemarin kita pahami ada orang yang sudah arifin, kemudian dia menjadi fana. Menjadi fana itu dia melihat apapun yang dilihat hanya hal Allah, makhluknya menjadi sirna. Nah kemudian ketika dia sudah masuk ke satu makom yang disebut dengan tadali, yang tadinya makhluk sudah tidak ada menjadi ada kembali dan sudah bisa berinteraksi kembali dengan sosialnya, maka disitulah makom yang paling sempurna disebutnya tadali. Dan itulah makom Rasulullah. Ongkoh dia tidak pernah lupa kepada Allah, tetapi dengan kehadiran makhluk pun tetap kerasa. Kalau ada orang kan yang nggak kuat mah dengan Allahnya dekat, hatinya selalu berkoneksi dengan Allah, tetapi dengan makhluknya dia nggak sadar. Ada nggak kayak gitu, Pak? Makanya kan kalau udah ada seorang ulama kekasih yang sudah masuk makom pana, maka nggak bisa dijadikan patokan, Pak. Ngomong udah ngawur, sholat kayak mungkin yang enggak. Kenapa enggak? Karena akalnya udah hilang. Nah tapi orang biasanya masuk ke makom fana ini nggak terlalu lama. Hanya beberapa hari masuk langsung ke tadali. Tadali itu adalah makom di mana Allahnya ada di dalam hati, tetapi makhluknya ada di dohir. Saking kegila-gilaannya seseorang kepada Allah sampai dia tidak menyadari ada makhluk di depannya. Bisa nggak kira-kira di posisi seperti itu, Pak? Makanya kan pernah saya sebutkan, tapi rada jorok, tapi benar juga. Saya ngaji di Cirebon, kata guru saya Kiai Haji Adib itu, orang yang masuk makom fana itu kayak orang yang berhubungan jima dan dia dalam waktu klimaks. Apapun yang ada di sekitarnya itu nggak akan kerasa. Benar tuh, Pak? Ketika orang jima kemudian merasakan kenikmatan di waktu klimaks, maka yang ada di sekitarnya tidak terasa. Nah, disitulah seseorang kayak panah tuh, Pak. Jadi Bapak tuh alhamdulillah pernah panah tuh sebenarnya, Pak. Pernah panah. Ya tapi kalau udah beres kan sadar lagi, Pak. Beres lagi sadar. Nah, jadi kalau kita ambil kesimpulan, Pak, orang yang suluk tuh kan caranya dua, ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau yang cepat ya tadi, Pak, yang majdub tadi. Tapi yang kalau lambat ya salikin.
Orang-orang salikin tuh mapai-mapai makom. Dari mana? Dari tobat, terus dari ridho, dari sabar, dari syukur, dan lain-lainnya. Nah sehingga salah satu cara agar orang, nah ini apa ya? Kalau salikin perlu guru kan? Kalau salikin, kalau majdub enggak. Kalau salikin ini perlu guru. Kenapa perlu guru? Karena nanti enggak mungkin ada istilah seperti gini pada ilmu tasawuf itu ulama juga. Tapi jangan disebut hadis ya banyak. Karena ini makalah ulama. Man la syaikhalahu fa syaikhuhu syaiton. Ada orang yang menggarap satu ilmu, kemudian dia tidak belajar melalui satu guru, maka kemungkinan besar dia akan ditunggangi oleh setan. Walaupun wa in kana shadiqan, walaupun hasil dari pemikirannya itu benar lah. Benar, tetapi kemungkinan banyak dia akan ditunggangi oleh setan. Nah, sehingga apalagi urusannya dengan yang seperti ini gitu, Pak. Ketika Bapak ingin menggali ilmu tasawuf, ingin mencoba untuk suluk, orang suluk itu kan perlu riadoh, Pak. Riadoh itu banyak macamnya. Karena ada kaidah dalam ilmu tasawuf, la budda li salikin liminal mujahadah. Orang yang salik itu dua kewajibannya. Satu mujahadah, berperang melawan hawa nafsu. Yang kedua wariadoh. Wariadoh itu selalu latihan hati. Latihan hatinya 4. Satu sumtu. Sumtu itu tidak terlalu banyak berbicara yang tidak ada manfaatnya. Yuk kita hitung, Pak. Hari ini kalau kita ngomong banyak manfaatnya, banyak madorotnya nih, Pak. Atau mungkin mengatakan sesuatu yang nggak ada manfaat, nggak ada madorot. Itu bisa dipikirkan di hati masing-masing. Nah, orang yang sudah salikin sedikit sekali ngomong. Jadi kalau ngomong itu pasti yang baik-baik saja dan ada manfaatnya. Makanya kan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu bentuk dan ciri kesempurnaan Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada faidah. Salah satunya adalah tidak berbicara yang tidak ada faidahnya. Bahkan kan dalam kitab Tanqihul Qaul itu disebutkan, kalaulah as-salamatu asyratun, keselamatan itu ada 10, maka 1-nya ada di uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri dari orang-orang yang maksiat. Yang ke-9, yang 9-nya ini adanya di sumtu. Sumtu itu tidak terlalu banyak berbicara. Nah, jadi kalau 10 ada keselamatan itu ada 10 bagian, 1-nya ada di uzlah, maka yang 9-nya ada di tidak berbicara. Nah, maka salah satu riadoh orang-orang salikin itu tidak terlalu banyak berbicara. Tetapi kalau kondisinya menuntut dia harus bicara, itu wajib bicara, Pak. Karena kan ada kaidah katimul ilmi malunun. Orang tahu tapi enggak digenggerehkeun, lamun cek Sunda. Apa genggerehkeun? Dia tuh tahu salah tapi teu digenggerehkeun, tidak dicarek, tidak dinasehati. Nah, itu kan malunun, malah nimbulkan laknat nantinya. Nah, sehingga orang yang bicara itu, yang dimaksud nggak banyak bicara itu adalah bicara yang tidak ada manfaatnya. Bicara ya apalagi bicara yang menimbulkan madorot. Tetapi kalau bicara itu nanti hasilnya adalah baik, nah maka itu maka tetap wajib bicara. Nah, sampai sini bisa dipahami dulu, Pak. Ini salah satu bentuk riadohnya. Mudah-mudahan kita katurun nih, Pak, riadohnya orang-orang salikin nih. Jadi tidak terlalu banyak bicara. Jadi kayak beres ngaji orang mau ngobrol-ngobrol ya di sini. Ngopi unggul. Yang kedua sahrun. Sahrun itu banyak gadangnya. Kumaha banyak gadang. Nah, ini salah percis ya sarang saya ya, banyak gadangnya. Kalau kita gadang champion. Kedap deui kan Piala Dunia ya. Bedeuna nya pingpong dan lain-lain lah. Sahrunnya di sini adalah mereka selalu melakukan ibadah di malam hari. Kenapa? Karena waktu malam hari itu waktunya berkah. Karena salah satu waktu malaikat bersolawat, waktu malaikat bertasbih itu kan di malam hari dan hinatumsun dan ketika di sore hari. Makanya kan ada salah satu kehebatan ini santri Cianjur namanya. Kalau ikut musabakoh, kalau ikut hafalan itu pasti hafal semua dia, Pak. Padahal sehari-harinya ngopi, ngobrol. Ternyata ketika ditanya rahasianya, ketika dia tidur bangun jam 3, dari jam 3 sampai jam 5 itu dipakai untuk menghafal. Ternyata dibandingkan dengan orang-orang yang menghafal di waktu selain dari itu walaupun waktunya sama,
tetapi ada perbedaannya. Kenapa ada perbedaannya? Karena di waktu-waktu sepertiga akhir itu adalah waktunya berkah. Makanya kan orang yang salikin ini adalah orang yang selalu bergadang. Maksudnya bergadang, malamnya dipakai untuk beribadah. Makanya kan kalau di keterangan-keterangan lain itu kan Pak, kalau ulama-ulama itu ya dibagi Pak. Kayak Imam Syafi'i, kayak Imam Nawawi dan lain-lain. Malam itu dibagi sepertiga. Jadi kalau malam itu dari jam, patokan malam itu di ilmu fikih kan dari maghrib sampai ke subuh banyak. Berapa jam berarti Pak? 6 tambah 10 lah ya, 10 jam. Jadi 10 jam ini dibagi 3. 3 jamnya untuk ilmu, 3 jam untuk ilmu, 3 jamnya untuk tidur, 3 jamnya untuk ibadah. Itu ulama. Tapi kan kalau sahabat tabiin beda lagi porsinya. Kita ulama weh lah. Kalau Imam Syafi'i itu 3 jamnya untuk ilmu, 3 jamnya untuk tidur, 3 jamnya untuk ibadah. Nah kira-kira kita gimana nih Pak? Dari 10 jamnya. Itu luar biasa Pak. Kalau kita kan 3 jam tidur, pemanasan mukadimah, dan 3 jam lagi tidur. 3 jamnya terakhir persiapan bangun. Nah artinya ini salah satu bentuk salik banyak, bentuk suluknya. Ya kan tentu betul perlu apa ya? Perlu latihan banyak. Tetapi jangan juga sampai nanti mencederai atau mendatangkan madorot. Karena kan salah satu fungsi syariat itu adalah ma yuridullahu alaikum min haraj. Allah itu menetapkan syariat tidak untuk membuat kalian cedera, tidak membuat kalian madorot. Bahkan dalam beberapa hadis Rasul menyebutkan kalian beribadah tetapi wala tubghidu anfusakum. Jangan bikin diri kalian benci terhadap ibadah itu. Wala tubghidu anfusakum alal ibadah. Jangan bikin diri kalian benci terhadap ibadah. Artinya ibadah yang belum porsinya kita sudah dilakukan, malah besoknya aduh terus panggil deui penting, ada kewajiban dan lain-lain. Nah seperti itu kan jadi malah timbulnya benci terhadap ibadah. Nah sehingga ya itu mah alon-alon. Ya mungkin lah bisa diilustrasikan ya dari beberapa biasanya tidur teh full pisan, sisihkan 1 jam untuk ibadah, naikkan lagi 2 jam untuk ibadah, naikkan lagi sampai ya serupa lah dengan orang-orang yang terdahulu. Nah itu yang kedua Pak. Jadi sumtu itu tidak terlalu banyak bicara. Yang kedua sahru itu waktu malam dipakai untuk qiyam, untuk beribadah. Yang ketiganya ju'. Nah ini yang susah pisan banyak. Ju' itu selalu menahan lapar. Selalu menahan lapar. Bahkan kan dalam riwayat itu dalam kitab Al-Barjanji oleh Said Ja'far itu disebutkan wa ya'sibu ala batanihil hajaro wa qad utiya mafatiha khazainil ardiyah. Rasulullah itu selama hidup berapa tahun berarti Pak? 63 ya. Masyabi'a salah sata ayamin mutawaliyah. Rasul belum pernah merasa wareg 3 hari berturut-turut semasa hidup. Berarti waregnya beliau itu belum pernah 3 hari berturut-turut wareg. Kalau sekarang wareg, pasti besok lapar. Pasti besoknya lapar. Nah jadi nggak pernah 3 hari berturut-turut wareg. Karena memang salah satu bentuk pelemahan terhadap nafsu itu adalah dengan cara lapar. Makanya kan kalau kita lihat kitab-kitab ulama, apa sih tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa? La'alakum takun. Kenapa kita bisa bertakwa gara-gara puasa? Karena di situ ada mujahadan nafsu. Bisa melawan hawa nafsu dengan cara lapar. Yang sebulan ini dibiasakan untuk 11 bulan. Tapi dah orang mah dah gitu dehnya. Yang 1 bulan ini dilampiaskan di 11 bulan. Padahal pada fungsi awalnya yang 1 bulan ini madrasah untuk membiasakan diri di 11 bulan selanjutnya. Kalau kita makan enggak, 1 bulan ini dilampiaskan di 11 bulan selanjutnya. Itu terbukti ketika Idul Fitri ya Pak. Dari mulai ketupatnya dihabek, nasi koneng, nasi bodas, wah segala. Nah sehingga laparnya kita tuh kurang. Makanya Rasulullah itu kan wa ya'sibu ala batnihil hajaro. Rasul itu sering menahan perutnya itu diganjal makai batu. Ketika sahabat-sahabat kan
Rasul lihat nih, Rasul saya teh perut sudah diganjel, saking laparna. Rasul bukanya. Kamu batunya berapa? 1, saya 2. Itu luar biasa kan, artinya kalau ada orang imamul jahiin yang menjadi imam nanti di yaumul kiamah orang yang sering lapar. Nah, lapar ini kan kalau lapar asli makan susah banyak. Makanya kita aplikasikan dengan sering berpuasa. Ya kalau ada uangnya, ada makanannya, tetapi saya mau memujahadah saja kan lebar kalau seperti itu. Nah, kenapa nggak diaplikasikan saja langsung melakukan puasa. Nah, puasanya itu orang-orang yang salikin pun termasuk menjadi riyadhah. Ya ulah langsung puasa Daud lah, Pak. Ya minimalnya Senin we heula. Senin, ulah waka di Kamisan. Karena Kamis badminton. Senin we heula. 1 tahun Senin, baru ditambah Senin, Kamis. Setelah itu kalau nggak sanggup mingguan, kan kita ada puasa tuh tahunan. Ada ya, Pak? Ada yang puasa tahunan dari mulai Ramadan, Arafah, Muharram, Syawal. Itu kan puasanya jenisnya tahunan. Kalau nggak sanggup latihan yang pertama tahunan. Beres tahunan, bulanan. Ada puasa bulanan? Ada. Ayamul bid. Ayamul bid berarti 13, 14, 15. Cuma terus akhirus syuhur, akhir bulan 28, 29, 30. Itu puasa sunat. Kemudian Senin Kemis berarti mingguannya. Nah, sehingga semuanya ada tahapannya. Ini jangan langsung puasa Daud. Abang baca keterangan dalam hadis Abdulus Siam, puasa terbaik adalah puasa Daud. Wah, ini ya incaran saya. Semua daik deui panggil Ramadan pokoknya mah. Saya Ramadan rek batal dan geus dibadalan ku puasa Daud. Ya karena memang tidak bertahap. Itu juga. Nah, yang terakhir, salikin itu riadohnya adalah uzlah. Uzlah itu sering mengasingkan diri. Makanya kan uzlah di zaman sekarang bukan berarti Bapak mengasingkan diri itu yang tadinya bekerja jadi nggak bekerja, yang tadinya berinteraksi sosial jadi tidak berinteraksi sosial, karena uzlah pun banyak jenisnya. Ada yang uzlahnya itu zohir saja tapi batinnya tidak. Artinya orang tuh menyendiri tapi batinnya malah nggak ke Allah, malah rugi. Ada juga orang tuh yang uzlahnya tuh batin. Artinya uzlah batin, dohirnya bersama makhluk tapi hatinya bersama Allah. Ada yang uzlah itu ya dohirnya ya batinnya. Artinya dia mulai dengan uzlah dohir batin, setelah batinnya menjadi biasa dengan mengingat Allah, dia bawa dohirnya ke khalayak ramai, batinnya akan tetap sama. Nah itu makanya kan kenapa di pertama kita bahas nggak ada yang paling manfaat kecuali uzlah dibarengi dengan tafakur, karena itu akan menjadi ranah kita untuk muraqabah, musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami dulu Pak. Itu kriteria atau ciri-ciri orang yang salikin. Kira-kira ada lah ya Pak ya, satu-satu ayat di kita ya Pak ya. Riyadoh dan mujahadahnya dari mulai sumtu, sahru, ju' sama uzlah. Sumtu artinya tidak terlalu banyak berbicara yang tidak ada manfaatnya, terus malam hari dipakai untuk beribadah. Ju' artinya sering menahan lapar. Uzlah artinya sering-sering menghindari keramaian. Sampai sini bisa dipahami Pak? Uzlah bawa HP gimana? Intinya uzlah itu membentuk hati seseorang selalu mu'allaqoh billah, muta'allikun billah, membentuk hati seseorang terus berhubungan dengan Allah. Makanya kan ketika kita uzlah itu disarankan untuk tafakur, Pak. Baik Bapak tafakurnya itu dengan baca Quran, itu bagus sekali, Pak. Makanya kata Syekh Ramadan Al-Muti itu, gak ada satupun bentuk uzlah yang paling baik, bentuk tafakur yang paling baik kecuali qiraatul Quran wa tadabburi ma'anihi, yaitu membaca Quran tetapi baca Qurannya tuh lempeng. Kita makan lempeng baca Quran teh. Artinya lempeng tuh beres satu ayat tuh ya maju deh ke ayat kedua tanpa mentadaburi maknanya yang kita baca. Karena kan orang-orang dulu bisa soleh itu karena mereka bahasa Arab, lugatul Arabiyah itu sudah menjadi sajiahnya, sudah menjadi watak sehari-harinya. Itu terbukti ketika Umar saja yang pada saat itu belum Islam, baca Al-Quran, ngerti gak beliau Pak? Ngerti kan banyak? Berarti kan sudah menjadi sajiah bahasa Arab itu, sudah menjadi wataknya, sudah bisa dikatakan tabiatnya memang sudah bahasa Arab, sehingga bisa melahirkan seseorang yang takwa.
Nah ini kan dirumuskan oleh ulama, salah satu hal yang bisa menjadikan seseorang takwa itu adalah baca Quran tapi tadaburi maknanya. Makanya kalau Bapak baca Quran punten, satu siapkan Al-Quran, dua siapkan terjemah, tiga siapkan tafsir. Jangan nafsirkan sendiri deh. Kayak bisa nafsirkan sendiri. Kenapa? Karena nafsirkan sendiri itu terkadang sok ketunggangi ku hawa nafsu. Ada satu cocok keterangan teh mah. Nah, kan amun teu cocok teh asa nama enakna dipengkol. Keuni ayat ini maksudna mah. Nah, kalau seperti itu kan nanti kalau Bapak ketemu wala tastaru bi ayatillahi samanan qalila. Jangan perjualbelikan ayat Allah samanan qalila dengan harga yang sedikit, dengan harga yang murah. Dor Bapak fatwa, ini dijual Quran teu meunang 50.000 ya. Kuduna kan saem. Kuduna kan ratusan juta. Itu apakah seperti itu maksud dari ayatnya? Gak bisa. Kita perlu tafsir. Tafsirnya yang Arab Indonesia ya Indonesia we. Tetapi ya memang kalau baca tafsir yang Indonesian itu apa ya Pak ya? Kenikmatan sastranya nggak kerasa. Karena kan Al-Quran itu penuh dengan balago dan sastranya. Nah itu bisa dirasakan ketika kita langsung baca Al-Qurannya. Ya seperti gini aja Pak. Alif lam mim zalikal kitabu. Itu kan udah luar biasa tuh Pak. Zalikal kitabu. Bapak baca Qurannya mana Pak? Di depan atau jauh? Di depan kita. Tetapi Allah menyebutkan zalika. Zalika itu artinya apa? Itu. Dan itunya jauh. Kalau Papa ngaji isi misaroh dalam ilmu nahu, zalika itu lil bu'di, limakanil bu'di, pakai lil makanil ba'i, tempatnya jauh pisan. Pakainya zalika. Mencara orang tuh di itu. Ada yang mutawasit. Mutawasit itu tengah-tengah, deket ente, jauh teuing teu. Makanya zaka. Ada yang dekat, makanya za. Biasanya pakai tambahin harfu tambih, jadi haza. Jadi isi misarohnya sebenarnya mazanya, haknya itu hanya penambah saja. Harusnya kan enaknya alif lam mim hadzal. Kan ini. Bukan itu. Kenapa? Kenapa, Pak? Aneh atasnya. Itu menunjukkan bahwa rif'atu darajatil Quran. Zalika itu diartikan jauh, diartikan tinggi. Jauh, tinggi menunjukkan bahwa Al-Quran ini jauh dan tinggi derajatnya. Jauh dari ihtirab, jauh dari perubahan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Menunjukkan bahwa Al-Quran ini jauh dari buatan dan karangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu hanya digambarkan oleh Allah hanya dengan kata-kata zalika. Luar biasa tuh. Al-Quran itu benar atau ente tinggi dibuat oleh kanjeng Rasul? Tidak. Itu kalamnya Rasulullah atau kalamullah? Kalamullah. Apa dalilnya? Zalika. Udah segitu. Kudu nggak ada cari-cari ayat yang panjang-panjang. Cukup dengan zalika. Nah itulah sastra Arab yang harus kita pahami. Dan dengan itu saja, itu kan belum ke tauhidnya Pak, belum lagi ke tasawufnya, belum lagi ke fikihnya, belum lagi ke yang lain-lainnya. Makanya hemat saya, salah satu hal yang bisa menambah keimanan, membentuk pribadi takwa, selalu hubungan hati kita ini selalu dengan Allah. Salah satunya adalah dengan baca Quran. Baca dulu terjemahnya, apa sih maksudnya ya teh. Nah kemudian setelah itu dijadikan nanti tafsirnya, pahami tafsirnya. Ketika Bapak baca alif lam mim, kan bingung sadayana. Bahkan ulama pun banyaknya kan wallahu alam bisawab. Itu wallahu alam bisawab jawaban yang paling akhir mentok. Wallahu alam bisawab. Ya udah, kalau sudah wallahu alam bisawab ini kan kita jadi maksudnya kumaha. Tapi kata ulama-ulama isyarah, ini jadi isyarah bahwa Al-Qur'an itu mukjizat asli dari Allah. Kenapa? Karena dibentuk dari bahasa sehari-hari orang Arab, make huruf asli cara orang hijaiyah atau abjad, ditulis di Al-Quran. Mereka orang Arab tapi nggak ngerti maksudnya. Paham nggak maksud saya? Itu kan terdiri dari huruf hijaiyah yang 28 nih. Ada yang nyebut 26, ada yang nyebut 28. Tetapi tersusun dari huruf hijaiyah yang itu merupakan bahasa sehari-hari orang Arab. Orang Arabnya nggak ngerti. Menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan bikinan orang. Sampai sini bisa dipahami.
Nah kemudian zalikal kitabul la raiba. Raiba artinya apa? Mang-mang. Syak artinya apa? Mang-mang. Zon artinya apa? Mang-mang. Kenapa enggak dipakai la zon nafi, la syakka fi, la raiba yang dipakai yang raib? Kenapa bisa seperti itu? Itu perlu kan kita kaji banyak. Karang seayat loh Pak. Makanya kan Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau baca surat Al-Baqarah 7 tahun. Baca Al-Baqarah teh 7 tahun. Bapak Al-Baqarah seberapa? Tapi saya mah alhamdulillah khatam sebulan Al-Qur'an bulan Ramadan. Eta ge kadang-kadang udunan. Udunan. Dari sorangan mah kadang-kadang teh. Nah, tapi iya Pak, dicoba. Di waktu malam Bapak sempatkan. Coba saja. Ini hadis Rasul iya, makalah ulama iya, baca Quran dan tadaburi maknanya. Caranya seperti itu. Mau yang pakai aplikasi, mangga. Yang mau beli langsung Ibnu Katsir ada. Bahkan Tafsir Munir karangan Syekh Wahab Az-Zaili udah ada terjemahnya. Banyaklah tafsir-tafsir yang notabene dikarang oleh ulama-ulama hebat yang kita tinggal baca. Batur menyieun Pak, orang tinggal baca. Jadi itulah salah satu manfaat dari membaca Al-Quran. Sekali lagi ya Pak ya, orang yang tidak bisa membangkitkan keadaannya terhadap himmah kita, ghirah kita, atau orang yang makolahnya, ucapannya tidak bisa menunjukkan kita untuk selalu kepada Allah, maka jangan ditemani. Maksudnya jangan ditemani itu dua, jangan dijadikan sahabat untuk ketika kita dalam suluk. Tapi di sehari-hari mah nggak jadi masalah. Bisnis umpamanya nggak jadi masalah. Sosial nggak jadi masalah. Jangan dijadikan sahabat menemani kita ketika kita suluk kepada Allah. Atau latashab ini jangan dijadikan seorang guru. Ada orang yang ucapannya tidak menunjukkan kepada Allah, tingkah lakunya tidak memberikan semangat apapun dalam beribadah kepada diri kita. Jangan dijadikan sahabat. Sahabat yang dimaksud yang kedua adalah guru. Nah sampai sini bisa dipahami. Cekaplah ya Pak, ulah dipanjang-panjang walaupun memang masih banyak keterangannya, tapi saya rasa Bapak bisa dipanjangan di malah tepaham deh gitu. Tambah tepaham. Nah, sampai sebagai penutup lah banyak. Sebagai penutup. Jadi yang enggak boleh dijadikan sahabat, enggak boleh dijadikan guru tuh pandangan tasawuf apa ciri-cirinya. Nah, ini saya akan bacakan dari kitab Iqadul Himam. Waman pihi khomsun, orang yang terkumpul 5 sifat, latasihu masyikhotuhu, dan tidak sah dijadikan seorang teman, sahabat atau guru. 5 sifat banyak. 1 al-jahlu biddin, nggak ngerti agama. Karena kalau Bapak berpikir nanti kalau wali itu punten banyak bodoh-bodoh, itu salah. Orang yang menjadi kekasih Allah tuh mesti paham syariat. Pokoknya ya wali nggak tahu rukun sholat sabaraha. Wali di mana ya kan nggak mungkin namanya. Ya mesti tahu lah. Minimal fikihnya matang lah gitu. Fikihnya matang. Dia al-jahlu biddin nggak boleh. Sehingga orang yang bodoh terhadap agama tidak boleh dan tidak sah dijadikan sahabat dalam suluk. Dalam suluk ya Pak ya. Dalam suluk. Yang kedua isqatu hurmatil muslimin. Isqatu hurmatil muslimin itu adalah menjatuhkan kehormatan muslimin lain. Jadi lamun ningali batur teh gitu-gitu bae mah jelema mah geus lah ya. Ulah dibaturan. Itu mah jelema teh abangnya ge rajin ibadah tapi dah koret jelema gitu mah. Kehormatan muslimin dijatuhkan di hadapan orang lain. Itu jangan ditemani. Yang ketiga dukhulu ma la ya'ni. Masuk terhadap sesuatu, mengerjakan sesuatu yang kurang ada manfaatnya, kurang faedahnya. Resep mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaat dan faedahnya. Itu jangan dijadikan teman dalam suluk. Yang keempat, wa'itbaul hawa fi kulli syai'in, selalu mengikuti keinginan hawa nafsu. Biasanya hawa nafsu itu inginnya yang enak-enak, inginnya yang senang-senang, inginnya yang santai-santai. Ayo cek guru kita harus wirid 1000, 1000 ge ari teu ikhlas mah mending 10. 10 asal ikhlas dan istiqomah itu lebih baik. Itu ittibaul hawa. Yang ke 5, wahsu'ul khuluqi min ghairi mubalatin, orangnya jelek akhlaknya. Nah, jadi 5 ciri ini kalau terkumpul di seseorang enggak sah dijadikan guru dalam suluk dan tidak juga sah dijadikan suhbah teman di dalam suluk. Sekali lagi apa ya? Bodoh agamanya,
menggugurkan atau menjatuhkan harkat martabat orang lain, melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, selalu mengikuti hawa nafsu. Yang kelimanya berakhlak dan berperangai buruk. Nah, kalau hal ini dilakukan maka tidak sah masyikhatuhu, dijadikan sahabat atau dijadikan guru. Panginten sakitu wae Pak. Cekap pangintennya. Nah, mudah-mudahan sing ada manfaatnya buat kita semua, khususnya untuk diri saya, dan mudah-mudahan kita semuanya sing dipaparinan taufik hidayah Allah sehingga bisa mengamalkannya. Ditutup dengan doa, wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.